Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas topik listrik statis. Ada beberapa pokok bahasan pada topik listrik statis. Pada kesempatan ini kita akan membahas pokok bahasan hukum Coulomb. Ada beberapa fenomena kelistrikan pada hukum Coulomb. Misalnya fenomena penggaris plastik yang digosok ke rambut. Itu penggaris tersebut bisa menarik kertas-kertas kecil lainnya. Ini berarti ada gaya tarik. Kemudian dua lembar plastik sebelum digosok dengan kain tidak menempel atau tidak ada gaya apapun satu sama lain. Kemudian setelah digosok dengan kain, saling tolak satu sama lain. Berarti ada gaya tolak. Kemudian kain atau pakaian kita yang setelah digosok atau setelah disetrika, saat diangkat terasa menempel pada alas setrika. Itu berarti ada gaya tarik. Untuk lebih jelasnya fenomena ini, kita lihat simulasi dari FET. Dua buah balon ini masing-masing memiliki 4 muatan positif dan 4 muatan negatif. Berarti keduanya dalam keadaan netral, jumlah muatan positif negatifnya sama. Demikian juga pada baju. Kalau balon ini ditempelkan, digosokkan ke baju, maka muatan negatif dari baju akan pindah ke balon, maka balon menjadi kelebihan muatan negatif, baju kekurangan muatan negatif, maka baju bermuatan positif dan balon bermuatan negatif. Ternyata antara baju dengan balon tarik menarik, berarti antara muatan tidak sejenis tarik menarik. Kalau kita taruh di dinding, maka balon bisa menempel di dinding. Kelihatan muatan negatif dari dinding menjauh karena ini muatan negatif. Dan balon bisa menempel di dinding karena pengaruh muatan positif dari dinding. Dan kalau kita gosokkan balon kuning ini ke baju, maka muatan negatif baju semuanya pindah ke balon, maka balon kuning menjadi bermuatan negatif. Maka antara balon dengan baju akan tarik menarik. Kemudian kalau kita dekatkan kedua balon ini yang sama-sama bermuatan negatif, maka dia akan tolak menolak, akan tertolak muatan balonnya. Demikian simulasi FET ini dengan kesimpulan muatan sejenis tolak menolak, muatan tidak sejenis positif dengan negatif tarik menarik. Sebagaimana yang sudah kita lihat pada beberapa fenomena listrik statis tadi, apalagi pada simulasi FET jelas terlihat bahwasanya hukum Coulomb ini terkait dengan gaya yang merupakan besaran vektor. Maka perlu kita lihat sekilas tentang resultan vektor. Ada dua buah vektor gaya F1 dan F2 membentuk sudut theta. Jadi theta sudut apit antara dua vektor yang dijumlahkan. Maka resultannya sudah dibahas di kelas 10 ini. Kemudian kalau dia searah, sudutnya 0 derajat, maka resultannya dijumlahkan. Kalau dia berlawanan arah, sudutnya 180 derajat, maka hasilnya jadinya diselisihkan dua buah vektor itu. Kalau dia saling tegak lurus, maka tetanya 0 derajat, cos 90 0, maka hasilnya tinggal F1 kuadrat tambah F2 kuadrat saja, maka R-nya begini. Hukum Coulomb itu terkait dengan muatan listrik, sebagaimana yang sudah dibahas juga di listrik dinamis. Muatan listrik itu lambangnya Q, satuannya Coulomb dilambangkan dengan C, ada muatan positif dan ada muatan negatif. Muatan besar gaya interaksi antara muatan itu dibahas oleh Coulomb. Muatan sejenis tolak menolak, muatan tidak sejenis tarik menarik. Ini ada dua buah muatan sejenis, positif sama positif. Tentu muatan satu muatan Q aksen didorong oleh Q, ditolak oleh Q, tentu arahnya ke kanan. Muatan Q ditolak oleh Q aksen, itu gaya yang dialami oleh Q itu ke kiri, tolak oleh Q aksen. Seperti ini gambarnya. Begitu pula untuk muatan negatif. Untuk muatan yang tidak sejenis,
positif dengan negatif, tarik-menarik, muatan Ki aksen ditarik oleh Ki tentu arahnya ke kiri, muatan Ki ditarik oleh Ki aksen tentu arahnya ke kanan seperti ini, tarik-menarik dia. Jadi F aksen bekerja pada muatan Ki aksen, F bekerja pada muatan Ki, seperti itu. Nah, jadi ada gaya interaksi tadi, gaya saling memberikan gaya, maka disebut dengan gaya interaksi. Misalnya gaya interaksi itu menurut Coulomb sebanding dengan kedua muatan itu, dengan Ki dan Ki aksen, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Maka gaya interaksinya menjadi F sama dengan K, Ki aksen per R kuadrat. K itu merupakan konstanta Coulomb yang dicari oleh Coulomb menggunakan neraca Coulomb, sehingga didapatkan K itu untuk muatan yang berada di ruang hampa, disebut dengan konstanta Coulomb di ruang hampa, itu nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, yang sama dengan 1/4 V epsilon 0. Maka persamaan K ini boleh diganti dengan 1/4 V epsilon 0. Di mana epsilon 0 itu artinya permitivitas ruang hampa, yang nilainya tentu epsilon 0 itu tentu ini tinggal kali silang aja, 9 kali 10 pangkat 9 ke bawah. Maka epsilon 0 dapat 8,85 kali 10 pangkat min 2 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Kalau bahannya dua muatan itu tidak di ruang hampa, maka itu tidak epsilon lagi, maka diganti dengan epsilon saja ini. Maka epsilon itu keopsian permitivitas suatu medium yang nilainya sama dengan E0 kali ER kali E0 seperti ini. ER itu ingat ya, permitivitas suatu permitivitas relatif satu bahan. Misalnya permitivitas relatif untuk air, misalnya kalau dua buah muatan ini dalam air, berarti nanti persamaannya akan menjadi 1/4 V ER. Misalnya permitivitas air itu 80, bagi E-nya ini nilainya E0 yang nilainya segini dikali dengan 80 ER-nya. Sementara ER itu boleh, epsilon itu boleh diganti dengan ER kali E0. Epsilon R kali epsilon 0 boleh juga dibilang begitu. Maka akibatnya 4V 1 per epsilon 0 Ki aksen per R kuadrat itu disebut dengan F tadi. Maka FB boleh diganti dengan 1/4 ER kali F. Demikian pembahasan kita, tapi catatannya nanti pada persamaan ini kita kalau membahas gaya itu yang dibahas nilainya saja dulu. Maka Ki dan Ki aksen itu positif negatifnya tidak dimasukkan pada persamaan ini, karena gaya itu besaran vektor. Positif negatifnya digunakan untuk menentukan arah seperti ini. Kalau dia searah tolak menolak, sehingga muatan Ki aksen ditolak oleh Ki seperti itu, dan seterusnya. Jadi nanti dalam pembahasan soal jenis muatan min dan plusnya muatan tersebut tidak dimasukkan ke persamaan. Contoh soal, gaya interaksi antara dua buah partikel bermuatan Q1 dan Q2 yang berjarak R satu sama lain adalah F. Tentukan gaya interaksi antara dua partikel bermuatan tersebut jika jarak antara dua partikel ini dijadikan 2 kali semula. Jadi kalau jaraknya diperbesar, muatannya tetap yang itu juga. Q1 dan Q2 jaraknya F, tentu gayanya F ya. Kalau jaraknya dibesarkan jadi 2R, maka gayanya itu berubah, tidak F lagi. Jadi, maka dirubah menjadi F aksen. Jadi F aksen gaya interaksi antara dua muatan Q1 dan Q2 pada jarak R aksen yaitu 2R. Maka diketahui ada Q1, Q2 dan R. Gayanya tentu kaki Q1, Q2 per R kuadrat. Kemudian ditanya F aksen berapa jika R aksen 2R. Kalau F aksen ini, itu yang berubah hanya R aksennya saja, jadi R aksen kuadrat seperti ini. Jadi F aksen sama dengan Q1 ini Q2 ya, per R aksen kuadrat. Maka kita bisa selesaikan dengan cara pertama. F aksen itu sudah tahu tadi Q1, Q2 per R aksen kuadrat seperti ini. Kemudian R aksen itu boleh diganti dengan 2R, sehingga jadi 2R dikuadratkan. 2R dikuadrat jadi 4R kuadrat. Ini saja tadi disebut dengan Q1, Q2 itu disebut dengan F tadi. Maka bisa diganti dengan ya Q1, Q2 per R kuadrat itu boleh diganti dengan F. Maka jadinya 1/4F. Cara kedua,
Kita bandingkan saja langsung F aksen dengan F ini. Ini F aksen dibandingkan dengan F. Maka banding ini boleh diganti dengan bagi seperti ini. Bagi boleh ganti dengan kali, ini dibalikkan. R aksen R kuadrat per K Q1 Q2 per Q1 Q2 seperti ini. Maka kaki 1 Q2-nya boleh hilang. 2R dikuadratkan jadi 4R kuadrat. Jadi R kuadratnya juga hilang juga. Jadi F aksen sama dengan 1/4 F juga hasilnya sama. Kemudian contoh kedua, 3 buah partikel bermuatan masing-masing seperti ini. Kemudian berurutan dari kiri ke kanan, letaknya Q1, Q2, Q3 berada pada satu garis lurus. Jarak 1 ke 2, 3, jarak 2 ke 3, 6. Maka dapat diketahui seperti ini. Mungkin ditanya gaya yang dialami muatan 1, 2, dan 3. Ini muatan 1, 2, dan 3. Antara 1 dan 2 itu sejenis, maka tolak menolak. Muatan 1 ditolak oleh 2, muatan 2 ditolak oleh 1. Maka ada di sini, ini gaya F12, F21 sama besarnya. Maka ini gaya yang bekerja pada muatan 1, ini gaya yang bekerja pada muatan 2. Pada 1 dan 3 juga ada gaya interaksinya, dan 2 dan 3 juga ada gaya interaksinya seperti ini. Maka kita bisa cari gaya interaksi antara 1 dan 2 tentu sama, karena yang dikalikan muatan 1 dan muatan 2 dan jarak antara 1 dan 2 juga. Jadi F12 sama dengan 21 ya. Ini gaya antara muatan 1 dan muatan 2. Tinggal masukkan angka-angka saja. Q1 Q2 per R12 kuadrat, maka dapat 108. Ini gaya antara muatan 1 dan 3. 1 dan 3, 1 dan 3, F13 atau 31 itu besarnya sama, maka dapatnya 80 Newton. Tinggal masukkan angka-angka Q1, Q3 per R13, 1 dengan 3 jaraknya 9 kali 10 pangkat min 2 tadi. Kemudian gaya interaksi antara 2 dan 3, F23 sama dengan F32 ini, yaitu Q2, Q3 per R32 kuadrat, antara 3 dengan 2 jaraknya 6 cm tadi, R23 di 6 cm atau 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Tinggal masukkan angka Q2 dan Q3, dapat 54 Newton. Maka kalau ditanya gaya yang bekerja pada muatan 1 F1, itu ada dua gaya. Kalau dua gaya yang bekerja pada muatan 1 itu F12 dan F23, arahnya berlawanan. Kalau berlawanan kan tinggal selisihkan saja tadi. Maka F12 itu 108 Newton tadi, lebih besar F12 dengan F13, tentu resultannya ke kiri. Kemudian gaya yang dialami oleh muatan 2 pula gayanya arahnya searah sama-sama ke kanan, tentu tinggal jumlahkan saja. Maka dapatnya 162 Newton ke kiri. F2 ya. F2 ini harusnya ke kanan ya. Ini kanan ini. F21 ke kanan, F23 ke kanan juga. Jadi resultannya harusnya ke kanan. Kemudian F3 gaya yang dialami oleh muatan 3. Ada F31 ke kiri, ada F32 ke kiri juga. Maka resultannya pasti ke kiri nanti. Maka besarnya 54 Newton, karena arahnya searah, tambahkan saja boleh. 54 Newton tambah 80 Newton jadi 134 Newton ke kiri. Atau kalau mau masukkan arah ke kiri min, boleh juga min 54 kurang min 80, jadi min 134. Min artinya ke kiri. Kalau ini artinya plus, artinya ke kiri. Jadi terserah kita saja. Yang penting dalam di vektornya kelihatan. Demikian pembahasan tentang listrik statis. Untuk lebih jelasnya materi ini, supaya dikerjakan latihan, hanya 3 latihannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.